فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan kita terkait adab penuntut ilmu, dan sebagai pendahuluan kita telah membawa untuk membaca beberapa athar dari para salaf terkait pentingnya mempelajari adab. Yang secara umum metode belajar adab ada dua metode. Apa itu? Indak Ali. Yang pertama metode mulazamah dengan duduk di sisi para ulama, kemudian mengambil adab mereka sebagaimana ini kebiasaan para salaf. Taib disebutkan dari para murid-murid Imam Malik bagaimana mereka mengambil adab Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya selama puluhan tahun duduk di sisi gurunya untuk mengambil adab dari beliaunya. Kemudian metode yang kedua dengan apa? Indak ya Talha. Dalam belajar adab, metode yang kedua dengan dengan membaca kitab-kitab yang ditulis oleh ulama terkait pembahasan ini. Dan adab dibutuhkan sebelum belajar, ketika belajar, dan setelah belajar. Karena kapan saja seorang luput dalam mempelajari ilmu dari adab penuntut ilmu, maka akan luput darinya banyak hal, dan yang paling berbahaya luput darinya ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh bin Utsaimin, fa inna talabahu lil ilmi la faidata fihi. Kalau saya belajar enggak kemudian berhias dengan adab, dia belajarnya ada faedahnya. Kalau toh dapat ijazah hanya sekadar selembar kertas yang dia dapatkan, tidak membuahkan amal, tidak membuahkan akhlak dan adab pada tindak tanduknya. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, akhwan, yaitu terkait tarjamah sahibil hilyah, biografi dari pengarang kitab ini, Hilyah Talibul Ilm, yaitu Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah. Walida Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid
ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Bakar bin Uthman bin Yahya bin Ghaihab bin Muhammad Ra'isu Majma'il Fiqhil Islami Ad-Duwali, sebagai ketua Majma' Fikih yang tingkatnya internasional. Demikian pula Adhu Hay'ati Kibaril Ulama, sebagai anggota dari Kibarul Ulama di negeri Saudiyah. Wa Adhu Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta' As-Sabiq, dan beliau juga anggota dari Lajnah Daimah yang mengurusi masalah fatwa yang saat itu dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ini di antara kedudukan beliau yang menunjukkan ikhwan kemampuan beliau rahimahullah ta'ala dari sisi ilmiah dan amanah. Nah, wulida asy-syekh fi 'aliyati Najdin, di dataran tinggi Najd, am 1365, tahun 1365. Baik, kalau sekarang tahun berapa, Fatih? Alf wa arba'umi'ah wa khamsah wa arba'in, yaitu tahun 1445. Berarti sudah berapa tahun dari sekarang? 445, ini 365. Baik. Saat itu di masa berkumpulnya para ulama besar, Syekh bin Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Muqbil, dan beliau juga mengambil dari ulama besar dalam ilmu tafsir di zamannya. Bahkan beliau mulazamah dalam jangka waktu panjang dengan Syekh Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Baik. Kemudian disebutkan di sini, ya, perhatikan di biografi halaman ke-7. Darasa Syekh fil ma'had al-ilmi thumma fi kulliyati syari'ah hatta takharaja minha 'am 1388. Beliau memulai pelajaran di ma'had ilmi, ya, mudahnya seperti pondok pesantren, kemudian pada kuliah syariah sampai lulus tahun 1388. Baik. Kemudian wa fi 'am 1384 intaqala ila al-Madinah an-Nabawiyyah fa'amila aminan lil maktabatil 'amah bil jami'atil islamiyah. Ya, kemudian pada tahun ini 1384 berpindah ke Madinah Nabawiyah untuk menjadi petugas yang diamanai pada perpustakaan umum di Universitas Islam Madinah. Maka Nabi Janibi dirasatihi an-nizamiyah yulazimu hilaqa adadin minal masyayikh fi Riyadh wa Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Dan selain beliau belajar dengan pelajaran resminya, beliau juga mulazamah untuk duduk di halqah-halqah sederetan para masyayikh di Riyadh, di Makkah maupun di Madinah. Baik. Kemudian Anda bisa lihat di tahun 1400 berhasil mencapai tingkatan magister dan 1403 mendapatkan gelar doktor. Baik. Tapi yang demikian tidaklah penting bagi kita. Cuman
bagi para a'imah di negeri tersebut, ulama di negeri itu, karena memang dirasahnya nizamiyah, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap ilmu din. Nah, dan sesuatu yang sangat patut untuk disyukuri, di mana pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pengajaran-pengajaran agama di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah, di atas tauhid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada penguasa-penguasa kaum muslimin untuk mencontoh yang demikian itu. Nah, di antara masyayikh tersohor beliau disebutkan di sini Syekh Saleh bin Mutlaq, kemudian Syekh Ibnu Baz, dan wala zama Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti nahwa 10 sinin. Mulazamah dengan Syekh Asy-Shinqiti, dan kemungkinan besar beliau juga mengambil lughah yang kuat dari beliau ini, karena Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti dikenal kuat lughahnya, kuat tafsirnya. Nah, dan Shinqit, orang-orang Shinqit itu dikenal dengan kemampuan luar biasa dari sisi hafalan. Sisi hafalan yang luar biasa mereka. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Bait-bait, terkadang bait-bait pun bait-bait yang sulit-sulit mereka menghafalnya dengan cepat. Apalagi hal-hal yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Qur'an. Baik. Dan beliau akhwan diserai tugas yang banyak oleh pemerintah Saudiyah, yaitu Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Nah, bertugas dalam wilayatul qadha di Madinah Nabawiyah. Demikian pula sebagai imam dan khatib di Masjid Nabawi. Nah, kemudian sebagai wakil umum untuk Kementerian Adil, Wizaratul Adil, kemudian Lajnah Fatwa dan Hay'ah Kibaril Ulama. Taib, yang dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin ikhwan dalam syarah beliau, memberikan pujian kepada Syekh Bakar rahimahullahu taala, bahwasanya itu menunjukkan memang beliau diberi kemampuan. Kata beliau, amma muallifu hadhihi al-hilyah fa huwa akhuna Syekh Bakar Abu Zaid wa huwa min akabiril ulama wa min al-ma'rufin bil hazmi wad-dabni wan nazahah, li'annahu tawalla manasiba katsirah. Nah, dan pengarang kitab ini yaitu saudara kita Syekh Bakar Abu Zaid, termasuk di antara kibarul ulama dan termasuk yang dikenal dengan hazm dan dabat serta nazahah, tekad, ketelitian dan kebersihan. Bukan termasuk mereka-mereka yang dikenal bermain kotor, atau culas atau kelicikan. Li'annahu tawalla manasib katsirah, karena beliau diberi wewenang, diberi tugas dengan kedudukan yang banyak, tugas-tugas yang tidak sedikit. Wa kullu amalihi fiha yadullu ala annahu ahlun lima tawallahu, dan semua amalan itu menunjukkan bahwasanya memang beliau pantas. Wa huwa al-an ma'a lajnatil fatwa allati yar'asuha samahatu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz fi Riyadh wa ma'a hay'ati kibaril ulama. Nah, beliau ikut dalam lajnah daimah, demikian pula hay'ah kibarul ulama. Di samping kekuatan beliau dari sisi lughah dalam karangan-karangan beliau rahimahullah. Nah, memiliki karangan-karangan yang banyak, di antara yang masyhur dan ringkas adalah kitab Hilyah Thalibul Ilmi ini. Kemudian beliau wafat pada tahun 1429 Hijriah.
Dan pada masa beliau ikhwan santer terkait masalah fitnah Sayyid Qutb dan dinisbahkan kepada beliau taib sebagian mentabdik gara-gara beliau dikatakan membela Sayyid Qutb ketika menolak untuk disebarnya risalah Syekh Rabi' saat itu terkait bantahan untuk Sayyid Qutb. Akan tapi hal ini tidaklah kemudian menjadikan beliau dikategorikan sebagai ahli bid'ah. Terbukti dengan ujian para ulama terkait beliau rahimahullah ta'ala. Zallah, sebagaimana diungkapkan oleh Syekh bin Utsaimin, beliau dikenal dengan nazahah dan dabat. Beliau berijtihad bahwasanya apa yang dituduhkan terkait Sayyid Qutb pada risalah Syekh Rabi' tersebut, dalam surat beliau yang dikirim kepada Syekh Rabi' saat itu, ketika diminta untuk meneliti kitab Syekh Rabi' saat itu, taib, maka dinasihati untuk mengubah beberapa poin dan untuk tidak mencetaknya. Maka mulai santer fitnah terkait masalah itu pada masa tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang luput dari zallah. Taib, nasallallahu al-afiyata wassalamah. Cuman kitab ini, taib, kitab yang dipuji oleh para ulama dan juga pengarangnya tidak dikategorikan sebagai ahli bidah dikarenakan mauqif tersebut. Di antara syarah dari muasir beliau akhwan terhadap kitab Hilyah yang paling tersohornya adalah Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau imam dan telah kita baca kemarin bagaimana beliau memilih kitab ini untuk dijadikan sebagai bahan pengajaran beliau terhadap para thalabah terkait adab. Dan juga di antara mutaakhirin yang juga duduk di Hay'ah Kibaril Ulama atau Lajnah Daimah saat ini, antara keduanya atau bahkan kedua-duanya, yaitu Syekh Asy-Syithri rahimahullah hafizahullah ta'ala. Baik. Sa'ad bin Nasir Asy-Syithri hafizahullah, yang juga dikenal tokoh dalam usul dan masuk dalam Dewan Fatwa di Saudi. Baik. Sekarang kita masuk pada muqaddimatul mu'allif akhwan. Antum lihat nanti kalimat-kalimatnya yang telah kita isyaratkan, karena kalimah-kalimah beliau dari nilai sastra tergolong tinggi, maka butuh untuk memahaminya, apalagi yang sudah belajar mutammimah, untuk berusaha mengetahui kedudukan masing-masing kata tersebut dari sisi i'rab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi wa ba'd.
di halaman 14. Nah, diceritakan ini ikhwan, digabung antara apa? Matan dengan syarah untuk cetakan Maktabah Al-Wadi. Karena ini cetakan yang murah. Nah, cetakan murah, lebih murah daripada kita fotokopi. Nah, antum bisa membedakan di sini untuk yang di atas tulisan syarah itu matan. Ya, seandainya dibedakan atau diberi kotak, maka akan lebih apa? Memudahkan bagi penuntut ilmu membedakan antara matan dan syarah. Baik. Dan terkait syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, akan pada sebagiannya insyaallah akan kita baca karena memudahkan kita, tapi tidak keseluruhannya. Kenapa? Karena itu sistemnya kan adalah sebuah apa? Sebuah transkrip dari apa? Dari pelajaran. Jadi terkadang sebagiannya dialog antara syekh dengan murid seperti dikutip di sini, maka itu bisa sebagai faedah tambahan saja, tapi tidak perlu kita baca keseluruhannya di dalam dars. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan, fa uqayyidu ma'alima hadhihi al-hilyati al-mubarakati 'am 1408 wal muslimuna walillahil hamd yu'ayishuna yaqdatan 'ilmiyatan tatahallalu laha subuhatul wujuh wa la tazalu tunashitu muqaddimatan ila taraqqi wan nuduj fi afidati syababil ummati majdaha wa damaha al mujaddida li hayatiha. Gimana rezeki rasanya? Kalimat-kalimatnya. Saya perhatikan. Maka setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, aku menulis ya hilyah ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pada tahun 1408 dalam keadaan kaum muslimin. Wawu di sini wawu haliyah. Walillahil hamd yu'ayishuna yaqdatan ilmiyah. Mereka sedang mengalami ya kebangkitan dari sisi keilmuan. Merasakan ada apa? Ada kebangkitan dari sisi keilmuan, dan memang pada saat itu akhwan dirasakan bangkitnya sisi keilmuan di antara para pemuda yang sangat bagus. Karena apa? Karena berkumpul para a'immah, Syekh Muqbil di Yaman, kemudian Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, Syinqiti. Nah, berkumpul para ulama-ulama besar hidup saat itu. Yang untuk zaman sekarang untuk mencari yang sepadan mereka masih sangat sulit. Sehingga memang saat itu ya sisi keilmuan akhwan dirasakan betul-betul apa? Betul-betul mengalami yaqdzah, ya, kebangkitan. Tatahallalu laha subuhatul wujuh. Kalian simak. Yang tatahallalu laha menjadikan berbinar-binar cahaya wajah-wajah kaum muslimin, senang melihat apa? Melihat sisi keilmiahan, pola pikir kaum muslimin meningkat. Nah, dan ini yang menggembirakan kita semua kawan, ketika apa? Semangat kaum muslimin itu meningkat dari sisi belajar, dan sebaliknya hal yang menjadikan kita sedih ketika apa? Ketika semangat belajar menurun. Dan itu yang kita rasakan dari hari ke hari di masa kita ini. Terlebih dengan banyaknya HP-HP Android yang tersebar di mana-mana. Nah, semangat ilmiah, semangat untuk belajar begitu rendah. Bahkan untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu banyak sekali yang merasa berat.
merasa berat. Makanya kepada ma'syara ahli sunnah untuk membangkitkan sisi ini pada diri kita semua, membangkitkan sisi apa? Keilmiahan. Untuk diri kita terpatri semangat dalam belajar, bukan hanya anak-anak kita saja. Nah, dan terkhusus bagi para pemuda yang mendapatkan kesempatan untuk belajar, maka bersyukur untuk memanfaatkan sisi ini. Wala tazalu tunashitu muqaddimatan ila taraqi wan nuduj fi afidati syababil ummati majdaha wa damaha, dan terus menerus ya, hal itu memberikan semangat. Dan ini merupakan awal ya, sebagai muqaddimah untuk bisa taraqi wan nuduj, untuk bisa untuk bisa naik ke tingkatan berikutnya dan untuk bisa matang. Apa untuk bisa naik ke tingkatan berikutnya dan bisa matang? Yaitu adanya nasyat, semangat yang terus menerus dijaga. Baik, kata beliau, wala tazalu tunashitu fi afidati syababil ummati majdaha. Ya, terus menerus yaqdhah ilmiah ini menyemangati, berkobar di hati-hati pemuda umat ini untuk bisa mencapai kemuliaannya, dan menyemangati darah mereka untuk berkobar dalam belajar. Al-mujaddidah li hayatiha, yang akan memperbaharui kehidupannya. Kehidupan ummah akan menjadi apa? Baru, akan bangkit menuju kejayaannya ketika kaum muslimin mereka memberikan konsentrasi terhadap masalah ilmiah, masalah keilmuan, masalah belajar. Qala idnara al-kataib asy-syababiyyata tatra yataqallabuna fi a'tafil ilmi muthqalina bihimlih. Sebab kami melihat tulisan-tulisan para pemuda banyak, ya, tulisan-tulisan para pemuda banyak. Apalagi kalau di masa kita terkadang orang yang tidak belajar saja nulis. Nah, tulisan-tulisan banyak sekali mereka. Nah, berbeda dengan masa-masa dulu, kawan, yang terjun dalam menulis, yang memang betul-betul memiliki ilmu. Nah, sekarang dengan adanya wasilah yang banyak, sarana-sarana penyebaran yang mudah, semuanya bisa menulis. Nah, dan pada masa itu Syekh Bakar mengatakan, ya, di antara hal yang menggembirakan kebangkitan ilmiah, semangat tinggi dalam belajar, di antara sebabnya karena kami melihat tulisan-tulisan dari para pemuda banyak muncul yataqallabuna fi a'tafil ilmi. A'taf, akhwan, yaitu jawanibus syai'. Yang mereka dibolak-balik di sisi, ya, sebagian sisi keilmuan yang berat kalau untuk dibawa, berat kalau untuk dipikul. Dalam artian banyak tulisan-tulisan yang muncul dari para pemuda menunjukkan semangat keilmuan mereka pada sebagian bidang dari bidang-bidang keilmuan. Ini maksudnya. Ya'ulluna minhu wa yanhalun, ya, mereka merekuk darinya. Ya'ullun dari alla ya'ullu, itu makna aslinya adalah apa? Minum, mengikuti yang lain. Sedangkan yanhalun dari nahal, itu minum pertama kali. Dimaksudkan dengan ungkapan ini, akhwan, yaitu bahwasanya pemuda-pemuda tersebut merekuk ilmu itu mengikuti yang lain, maupun apa? Mereka berusaha untuk merekuk yang pertama kali, yaitu berlomba-lomba dalam berusaha
menyerap ilmu yang disampaikan oleh para ulama'nya. Faladaihi min at-tumuhi wal jami'iyah wal ittila'il mudhish. Di sisi mereka, yaitu para pemuda-pemuda yang bersemangat itu, ada tumuh. Yang dimaksud dengan tumuh yaitu raghbatun syadidah li tahqiqi syai', yaitu semangat yang sangat kuat untuk apa? Untuk mewujudkan suatu perkara. Ini tumuh. Ya, kalian punya tumuh enggak? Ya, harus ingin belajar menghafal Al-Quran, harus memiliki at-tumuh. Apa makna at-tumuh tadi? Semangat kuat untuk mewujudkan suatu hal yang menjadi cita-citanya. Wal jami'iyah, yang dimaksudkan adalah jam'ul ma'lumat atau ijtima', sebagaimana dalam penjelasan Syekh bin Utsaimin. Ya, mereka memiliki apa? Memiliki semangat untuk mengumpulkan faidah-faidah. Semangat untuk apa juga? Berkumpul bermajlis. Wal ittila'il mudhish, dan juga semangat penelitian yang sangat mencengangkan. Wal ghausi ala maknunatil masail, dan untuk menyelam di dalam permasalahan-permasalahan yang tersembunyi untuk mereka bisa mengetahuinya. Ma yafrahu bihil muslimuna nasran fa subhana man yuhyi wa yumitu quluban. Yang ini semua menggembirakan kaum muslimin. Kegembiraan sebagai bentuk yang menjadi sebab kegembiraan kaum muslimin dengan akan turunnya nasar, pertolongan dari Allah. Kenapa akhwan? Karena ketika para pemudanya sibuk dengan ilmu biiznillah, Islam ini akan jaya dan menjadi kuat. Tapi ketika para pemudanya adalah para pemalas yang sibuk dengan dunia, apalagi sibuk dengan permainan-permainan belaka yang disuguhkan oleh orang-orang kufar, maka ini yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Maha suci zat yang menghidupkan dan mematikan hati-hati manusia. Berarti inti bait atau inti paragraf ini akhwan, muqaddimah, sebab dan isyarat yang mengawali beliau ingin untuk menulis kitab tentang adab, yaitu apa? Melihat sesuatu yang menggembirakan, yaitu adanya kebangkitan semangat para pemuda dalam mempelajari ilmu din. Makanya beliau katakan setelahnya, lakin labudda li hadhihi an-nawatil mubarakati min as-saqyi wat ta'ahudi fi masaratiha kaffah nashran lid-dhamanati allati takuffu anha al-athar. Akan tetapi mesti untuk benih-benih yang diberkahi ini, ketika ditanam itu butuh apa? Butuh saqi, butuh disiram. Benih-benih yang diberkahi ini butuh untuk disiram, ta'ahud fi masaratiha kafah, dan butuh diperhatikan dalam apa? Dalam arah perjalanannya secara menyeluruh. Tidak bisa dibiarkan begitu saja para pemuda semangat kemudian dibiarkan tanpa diarahkan. Baik. Nashran lid-dhamanati allati takuffu anha al-athara wa ta'athura fi mathani at-talabi wal amal. Baik. Harus ada siraman-siraman dan ada penjagaan dalam mengarahkan mereka secara keseluruhan, akhwan. Nah, untuk apa? Untuk bisa mencegah dari apa? Al-athar, dari mereka tergelincir. Baik. Dan jatuh dalam perjalanan mereka menuntut ilmu dan dalam beramal. Jangan sampai tergelincir dan jatuh dalam menuntut ilmu dan beramal min tamawujatin fikriyah, yang berupa apa? Berupa gelombang pemikiran-pemikiran yang bisa menyerang mereka, kawan. Tamawujatin fikriyah, yaitu ibarat seperti maut, seperti gelombang. Ya, kalau enggak dijaga,
benih yang masih lemah, walaupun ada semangat tapi belum matang. Harus dijaga jangan sampai terkena hempasan gelombang pemikiran. Wa aqadiyah dan gelombang akidah, wa sulukiyah, wa taifiyah, wa hizbiyah. Gelombang akidah yang rusak menerpa mereka, atau sulukiyah jalan hidup yang salah yang menerpa mereka, atau taifiyah dan hizbiyah, yaitu gelombang seruan untuk apa? Untuk berkelompok-kelompok, dan hizbiyah untuk berhizib. Nah, di sini juga isyarat bahwasanya para pemuda akhwan yang memiliki semangat tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Memang kita gembira dengan adanya pemuda-pemuda yang memiliki semangat dalam belajar, semangat dalam memperjuangkan Islam. Kita syukuri, tapi jangan dibiarkan. Mereka butuh ada siraman-siraman, sehingga pertumbuhannya benar, dan butuh dijaga agar tidak terkena apa? Terkena fitnah yang diibaratkan di sini dengan tamawujat. Ya, gelombang-gelombang pemikiran, gelombang akidah, gelombang hizbiyah yang menerpa mereka. Baik, di sini ada kalimat ringkas dari Syekh Ibnu Utsaimin, kita baca untuk melihat dalam syarah. Perhatikan bedanya kalimat matan dan syarah. Syarah mudah, kalimatnya lugas. Kata beliau, hadza ma qalahu sahihun fa innahu fil awinatil akhirah hasala walillahil hamd min asy-syababi tumuhatun wasi'atun fi syattal majalat. Yang dikatakan oleh beliau ini sahih, karena di zaman-zaman akhir ini terwujud dengan segala puji bagi Allah, dari para pemuda itu ada semangat tinggi yang luas dalam semua aspek-aspek kehidupan, dalam semua lini-lini yang ada dalam kehidupan mereka bersemangat. Nah, di sini yang penting, lakinnaha tahtaju kama qal tahtaju ila dhamanatin wa qawabih. Akan tapi butuh, sebagaimana beliau katakan, butuh untuk apa? Untuk ada apa? Ada dhamanat dan qawabih. Ada penjagaan, ada pengekangan, jangan sampai dilepas begitu saja. Karena qawabih, jamak dari kabih akhwan, asalnya adalah apa? Qabhur rahilah jazbuha min ra'siha, yaitu apa? Ditarik dari kepalanya. Dalam artian harus apa? Diarahkan. Seperti kuda akhwan, kita punya tali kekang. Tali kekang ini untuk apa? Hamzah. Tali kekang kuda untuk apa? Untuk mengarahkan kemana kuda itu berjalan, ditarik ke kanan, dia ke kanan. Ketika dia mau belok, kita inginnya lurus, maka ditarik dua-duanya sehingga dia lurus, dan seterusnya. Nah, ini keadaan para pemuda, semangatnya butuh ada penjagaan, butuh ada apa? Ada pelurusan apabila mereka melenceng dari jalan yang benar. Baik. Tutminu baqa'a hadhihi an-nahdhah, yang bisa menjaga dan menjamin tetapnya kebangkitan ini, jangan sampai melemah. Wa hadha tumuhu, dan juga untuk menjaga semangat ini tetap ada. Li'anna kulla syai'in idza zada an haddihi fa innahu sawfa yarji'u ila jadrih. Ini kalimat bagus, ungkapan bagus ikhwan, karena setiap perkara, permisalan ini, idza zada an haddihi fa innahu sawfa yarji'u ila jadrih. Karena segala sesuatu kalau melebihi batasnya, maka akan kembali kepada apa? Kepada jadrnya, yaitu kepada asalnya. Kalau melebihi batas, tidak akan bermanfaat. Idza lam yutbat wa yukbah fa innahu yakunu damaran wa rubbama yakunu damaran fil mujtama'. Apabila mereka tidak dikekang, tidak diarahkan, maka akan terjadi kerusakan. Bahkan terkadang menjadi apa? Menjadi sebab kerusakan di masyarakat.
Rubama yakunu damaran hatta ala sahibihi fi qalbihi, bahkan bisa menjadi kerusakan pada pemiliknya itu sendiri, di hatinya, pada pemuda itu sendiri. Nah, perhatikan ini. Ara'aitumul khawarija indahu minal imani bimahabbati kaunil muslimin alal haqqi ma la yujadu fi ghairihim. Tidakkah kalian melihat orang-orang khawarij? Ya, mereka memiliki keimanan, ya, baik, ada keimanan dan rasa cinta di mana kaum muslimin itu berada di atas al-haq. Yang hal ini tidak dimiliki, tidak didapati pada selain khawarij. Yaitu apa? Semangat luar biasa agar apa? Agar kaum muslimin di atas kebenaran. Makanya ada salah sedikit, ada dosa besar di kaum muslimin langsung dikeluarkan dari apa? Dari lingkaran Islam. Ini kan semangat besar dalam menjaga keislaman. Lakinna hadza qad zada hatta kafarul muslimin wa a'immatal muslimin wa kharaju alaihim. Cuman semangat orang-orang khawarij itu melebihi batasnya sampai mereka mengkafirkan kaum muslimin dan para imam-imam kaum muslimin dan melakukan khuruj atas mereka, memberontak. Fasaru kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Sehingga jadinya orang-orang Khawarij seperti yang dikatakan oleh Nabi, keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya, melesat dengan cepat. Nah, maka kemudian faedah dari Syekh nasihat, perhatikan. Fa anta tayyib idbat qalbak idza ra'aita annahu sawfa yanfiru ba'idan wa sawfa yasluku maslakan sa'ban fa 'alaika an taruddah 'alaika an taruddah 'alaika an taruddah. Maka sekarang jaga hatimu, ya, perhatikan hatimu. Jika engkau melihat, nah, hatimu itu akan apa? Akan pergi jauh, ya, akan melesat terlalu jauh dan akan menempuh jalan yang sulit, yang belum pantas engkau masuk padanya. Maka atasmu untuk mengembalikan. Kembali ini bukan jatahmu, ini kembalikan kepada yang memang apa? Memang sudah pantas. Misalnya dalam fatwa adalah mensikapi masalah-masalah besar dari permasalahan kaum muslimin. Ya, para pemuda terkadang karena hamasah, karena semangatnya ingin perbaikan, tapi apa? Tapi dengan itu dia akan menempuh perkara yang sulit baginya, sebenarnya belum mampu. Ini kalimat penting, akhwan, bagi para penuntut ilmu. Maka beliau ulang-ulang fa'alaika antaruddah sampai 3 kali. Ya, wajib atasmu untuk apa? Untuk menggiring kembali hatimu agar kembali. Jangan melampaui batas kadarmu. Paham? Nah, semangat boleh, tapi jangan melampaui batas. Semangat itu harus diarahkan. Wa antarifa anal maqsuda iqamatu dinillah lal intisaru lil ghairah atau lil ghairah. Dan agar engkau tahu bahwasanya maksud itu adalah menegakkan agama Allah, bukan untuk apa? Untuk sekedar apa? Sekedar menolong rasa kecemburuan, yaitu sekedar intisar lil ghairah, yaitu sekedar masalah rasa apa? Kecemburuan, semangat untuk apa? Untuk memuaskan, pokoknya melihat penyelisihan langsung. Ingin apa? Ingin menghilangkannya. Penyelisihan sangat banyak di masyarakat kita, akhwan. Tapi seorang muslim, seorang dai, seorang talibul ilm harus memilah dan memilih mana yang harus dikedepankan dalam apa? Dalam mengingkarinya. Baik. Berbicara dengan seorang yang masih terjatuh dalam kesyirikan, meninggalkan sholat banyak. Salat saja masih lemah, masih enggak mampu. Engkau berbicara tentang masalah apa? Masalah-masalah yang lain, belum akan diterima. Keyakinan terhadap Allah saja masih lemah.
terhadap tauhid saja masih lemah, engkau berbicara tentang permasalahan yang lebih sulit diterima, misalnya masalah musik, masalah isbal, masalah ini. Nah, tauhidnya saja masih bobrok. Di sini butuhnya ikhwan, untuk seseorang menyeru untuk apa? Minal aham fal aham, dari yang terpentingnya kemudian yang penting berikutnya. Nah, sampai engkau setelah mendapatkan misalnya kedudukan dipercaya manusia baru diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan, langsung engkau gebrak masalah yang engkau lihat itu mungkar. Kemungkaran banyak, tapi harus memperhatikan kemungkaran mana yang harus didahulukan dalam pengingkaran dan mana yang harus didahulukan dalam menyampaikan. Baik. Kenapa? Maksud adalah iqamatu dinillah, untuk menegakkan agama Allah, bukan hanya sekedar masalah apa? Masalah ghirah. Wa thauratin nafs. Ya, thauratin nafs yaitu apa? Ledakan yang ada dalam jiwa untuk kita ungkapkan, kita lampiaskan, bukan itu. Semangat boleh kawan, tapi ini tadi kadang ledakan-ledakan yang ada dalam jiwa kita ini meledak-ledak. Dan dakwah bukan hanya sekedar pelampiasan itu. Wa ma'lumun annahu idza kana hadha huwa al-maqsudu a'ni al-intisara li dinillah fa innal insan sawfa yasluku aqrabat turuqi ila husuli hadzal maqsud. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya apabila yang menjadi maksud adalah hal ini, yaitu untuk menolong agama Allah, maka manusia akan berusaha menempuh jalan yang paling dekat untuk tercapainya maksud. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah menolong agama Allah. Tidak perlu menempuh yang sulit-sulit kalau dengan yang mudah bisa. Tidak perlu menempuh yang jauh dan berkelit-kelit, berputar-putar kalau ada jalan yang dekat. Walau bil muhadanati idza da'atil hajatu ila dzalik, walaupun dengan muhadanah, dengan mengadakan hudnah, yaitu apa? Perdamaian, baik, dengan beberapa pihak misalnya, selama tidak ada penyelesaian syariat padanya, apabila memang butuh hajah kepada hal tersebut. Pada kalimat ini akhwan, nasihat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah penting untuk kita camkan sebelum kita masuk terlalu jauh dalam kitab adab yang kita bahas ini, bahwa memang semangat para pemuda keberadaannya sangat disyukuri. Tapi sayangnya dari masa ke masa semakin menurun. Semakin menurun. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Dan yang semangat pun banyak sekali godaannya. Ada yang semangatnya kebablasan, tak terarah, sehingga menempuh jalan yang sulit, yang tidak sesuai dengan kadarnya. Maka di sini dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kalau mendapati yang seperti ini, fa'alaika an taruddah, atasmu untuk apa? Mengembalikan hatimu kembali, digiring kembali untuk apa? Pada posisi yang benar, sebagai talib, sebagai penuntut ilmu. Baik. Dan juga isyarat kepada kita dalam menyampaikan agama ini, tujuan utamanya adalah iqamatu dinillah, untuk menegakkan agama Allah, bukan sekedar ledakan semangat saja, bukan hanya sekedar hamasah, tapi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Ini sebagian muqaddimah, antum perhatikan. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, alhamdulillah.